sehingga pertandingan harus dilanjutkan melalui drama adu penalti. Dan kepada penjaga gawang atau kiper dari kedua kesebelasan, silakan untuk menemui asisten wasit 1 di gawang yang akan dilangsungkan drama adu penalti ini untuk penjaga gawang kedua kesebelasan, karena akan ada sedikit arahan dari wasit tentang bagaimana peraturan di dalam drama adu penalti ini. Yang jelas para penjaga gawang tidak boleh melewati dari garis gawang, melewati keluar maksudnya. Apabila penjaga gawang berada di luar garis gawang kemudian tidak gol, maka tendangan penalti akan diulang kembali. Dan kepada 11 pemain inti yang aktif di babak kedua tadi, kami harapkan untuk dapat berbaris memanjang kanan kiri di tengah lapangan. Dan tampaknya 11 pemain dari Pasir Panjang FC sudah berada di tengah lapangan. Sementara itu kesebelasan dari Antibara FC sedang melakukan doa bersama dia. Dan memang pertandingan pada kesempatan sore hari ini menyajikan pertandingan yang cukup seru dan menarik untuk ditonton saudara penonton. Di babak pertama tidak ada yang mampu menciptakan gol, dan di babak kedua pun sama, masih belum ada yang mampu menciptakan gol kemenangan. Dan akhirnya pertandingan harus dilanjutkan melalui drama adu penalti. Dan inilah dia saudara penonton, penendang pertama dan dalam drama adu penalti ini bernomor punggung 17, dia di sana saudara penonton, bernama Nur Hasbi. Apakah mampu Nur Hasbi menciptakan gol pembuka di dalam drama adu penalti ini, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan tendangan yang berada di sudut kiri atas penjaga gawang tadi tidak terjangkau. Baik, berhasil tadi Nur Hasbi saudara penonton. Dan inilah dia algojo atau eksekutor atau penendang penalti pertama untuk kesebelasan Pasir Panjang FC bernomor punggung 10, bernama Virgo, dia di sana saudara penonton. Apakah mampu Virgo menciptakan gol penyeimbang di dalam drama adu penalti ini, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan gagal saudara penonton, dimanapun ada berada Virgo tadi melenceng jauh di atas Mister Gawang dari Muhammad Iqbal tadi. Unggul sementara Antibar FC 1-0, dan telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun anda berada. Pemain bernomor punggung 5 dari kesebelasan Antibar FC bernama Hasfandi Maulana. Apakah mampu Hasfandi saudara penonton menciptakan gol untuk kembali memberikan keunggulan timnya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan gagal saudara penonton dimanapun anda berada. Hasfandi tadi gagal menjalankan tugasnya. Masih memberikan harapan untuk kesebelasan Pasir Panjang FC ini saudara penonton, dan telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun anda berada.
pemain bernomor punggung 13 bernama Randy menjadi eksekutor atau algojo atau penendang kedua untuk kesebelasan Pasir Panjang FC. Apakah Randy mampu menciptakan gol penyeimbang di dalam drama adu penalti ini, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan bersama-sama. Satu sama skor saat ini saudara penonton. Sangat kuat kedua kesebelasan ini hingga sampai ke penendang kedua, dan kali ini penendang ketiga atau eksekutor yang ketiga dari kesebelasan Antibar FC bernomor punggung 2. Dia di sana saudara penonton, Muhammadun. Apakah mampu Muhammadun di sana menciptakan gol untuk kembali mengungguli timnya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Tendangan keras tadi, Muhammadun menghujam Jala dari gawang yang dikawal oleh Boy tadi, dan telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun Anda berada. Pemain bernomor punggung 3 dari kesebelasan Pasir Panjang FC bernama Suryadi. Dia di sana. Apakah mampu Suryadi kembali menciptakan gol penyeimbang untuk timnya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan saudara penonton bersama-sama. Dan gagal saudara penonton dimanapun Anda berada. Suryadi tadi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Iqbal di sana, dan telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun Anda berada. Pemain bernomor punggung 7 bernama Muhammad Fahrizal menjadi algojo atau eksekutor keempat dari kesebelasan Antibar FC ini. Apakah mampu Fahrizal menciptakan gol di dalam drama adu penalti ini, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan gol! Keras tadi tendangan dari Fahrizal, merobek Jala yang dikawal oleh Boy tadi, dan kali ini telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun Anda berada. Pemain bernomor punggung 2 bernama Ricky. Apakah Ricky mampu menciptakan gol untuk memberikan harapan kepada rekannya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Apabila ini gagal, maka berakhir pertandingan untuk kemenangan Antibar. Apabila ini gol, maka masih membuka harapan untuk kesebelasan Pasir Panjang FC. Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan gagal saudara penonton dimanapun Anda berada. Berakhir sudah drama adu penalti ini di partai ke-20 di putaran pertama di turnamen ini. Keluar sebagai pemenang yaitu kesebelasan Antibar Junior, Antibar FC maksud kami, dari Antibar Mempawah, yang mengalahkan kesebelasan Pasir Panjang FC dari Pasir Panjang Singkawang, menang melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Dengan demikian kesebelasan Antibar FC dari Antibar Mempawah ini menjadi tim ke-20 yang memastikan diri lolos ke putaran kedua untuk menantang lawan-lawan yang tangguh berikutnya.